morning. How are you today? Ya, semoga insya Allah semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari Rabu, di mana kalian waktunya untuk belajar pendidikan agama Islam. Oke, untuk pendidikan agama Islam hari ini, kalian nanti akan belajar mengenai mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul huruf. Ada di bab 1 di buku pendidikan agama Islam. Ya, silakan dipersiapkan. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Kita membaca doa belajar dulu. Yuk, kita membaca doa belajar bersama-sama. Diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Nah, silakan dibuka buku pendidikan agama Islamnya. Di bab 1 ada di halaman 2. Langsung ke halaman 2. Ya, nanti hari ini kalian akan belajar mengenai huruf hijaiyah yang disambung. Sekaligus kalian akan melafalkan atau membaca huruf hijaiyah bersambung yang terdapat di Quran surah An-Nas. Ya, nanti ada di halaman 5. Oke, sekarang dilihat dulu halaman 3-nya. Kalian pasti sudah mengetahui huruf hijaiyah kan? Ya, huruf hijaiyah adalah huruf Al-Quran yang terdapat di dalam Iqra. Pasti kalian sudah belajar kan? Pasti juga di rumahnya ada yang mengaji bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, itu adalah huruf hijaiyah. Sekarang kalian akan belajar mengenai huruf hijaiyah yang bersambung. Nah, sebelumnya tidak semua huruf hijaiyah itu yang ketika disambung bentuknya berubah. Tetapi ada 6 huruf hijaiyah yang ketika disambung bentuknya tidak berubah. Oke? Ada huruf apa aja ya? Nah, yang sudah baca pasti sudah tahu jawabannya apa. Ya, jawabannya ada di buku. Ada 6 huruf yang tidak mengalami perubahan bentuk. Ada huruf apa aja? Yuk, kita sebutkan bersama-sama. Ada 6 huruf. Ada apa aja? Sebutkan. Wa, selanjutnya za, ro, za, da, dan alif. Nah, keenam huruf yang sudah kalian sebutkan tadi adalah huruf yang ketika dia disambung dengan huruf lain tidak mengalami perubahan bentuk. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, sekarang kita masuk ke dalam huruf hijaiyah yang ketika disambung apakah dia berubah bentuk atau tidak berubah bentuk. Nah, silahkan dilihat di tabel di halaman 3 di sini, di halaman 3 di buku masing-masing. Untuk huruf alif, pertama kita coba untuk di huruf alif ya, untuk di huruf A. Di huruf A, huruf awalnya seperti ini. Lanjut, kalau dia contohnya seperti ini, seperti yang ada di buku ya, Miss Dina mencontohkan seperti yang ada di buku. Nah, contohnya seperti ini. Alifnya tetap berdiri sendiri. Contoh di awalnya tadi ini ya, di awal. Sekarang yang di tengah. Ini kalimat sebelumnya dan ini adalah alif yang ada di tengah. Selanjutnya ini nanti huruf yang selanjutnya. Tidak berubah bentuk, dia tetap berdiri, dia tetap tegak, tidak berubah menjadi miring dan sebagainya. Seperti itu. Contoh lagi. Nih. Contoh yang kalau misalnya alif ini adanya di tengah.
alifnya nggak sambung, nggak nyambung sama huruf yang selanjutnya. Dilihat, masajidu, ya, alifnya tidak sambung karena tadi ada 6 huruf yang tidak bisa, ada 6 huruf yang tidak berubah bentuk ketika dia disambung. Itu ya. Selanjutnya, ketika dia yang di akhir, ini kalimat pertamanya dan ini akhirnya. Contohnya, ini di akhir. Contohnya ada yang ada di buku juga. Nah, ini. Oke, kita ulang dari pertama ya. Ketika huruf alif, huruf A ada di awal atau di kata yang pertama, dia bentuknya seperti ini. Nih, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Sama seperti huruf alif tunggal. Ya. Lalu ketika huruf alif ada di tengah kalimat, hurufnya akan seperti ini. Misalnya, pakai contoh lain ya. Sama. Nah, koba sama. Ini ada kalimat, ini ada huruf pertama, ini tengah, dan ini adalah selanjutnya. Berarti alifnya ada di tengah, seperti itu. Lalu ketika huruf alif ada di akhir, pakai contoh yang lain. Sobama. Nah, ini adalah huruf alif di akhir. Nih ya, ini adalah huruf alif di akhir. Seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal lihat untuk contoh atau untuk huruf hijaiyah yang lainnya yang tadi di 6 huruf ini yang tidak berubah bentuk ketika hurufnya itu disambung dengan huruf yang lain. Oke? Nah, selanjutnya Miss Dina akan memberikan contoh huruf hijaiyah yang dimana dia berubah bentuk ketika disambung dengan huruf yang lainnya. Nah, kita ambil contoh huruf sa. Huruf sa. Kalian harus bisa membedakan yang mana sa, ya. Ini bacanya sa. Ini bacanya sa. Jadi ujung lidahnya itu kalian ujung lidahnya itu ketemu sama belakang gigi. Jadi sa, atau boleh digigit sedikit ujung lidahnya. Sa, ya, itu penyebutan huruf sa yang betul. Sa, sa. Beda sa dengan sa. Kalau ini seperti biasa sebutnya sa sa, sa sa, sa. Ya. Kalau ini sa sa, sa sa. Oke? Coba ya di rumah. Nah, sekarang Miss Dina akan memberikan contoh huruf yang huruf sa, berarti huruf yang atas ya. Huruf sa, 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 sa. Nah, huruf sa ini tunggal. Nah, contohnya huruf sa tunggal. Bacanya apa? Saljun. Saljun. Ini ketika huruf sa ada di awal kalimat. Ini ketika huruf sa ada di awal kalimat. Oke. Selanjutnya
ketika dia sudah dirubah, ketika dia sudah disambungkan atau dibarengi dengan huruf-huruf yang lain, dia berubah bentuknya. Selanjutnya, huruf sa yang ada di akhir. Haditsun. Ini huruf sa di akhir. Nah, huruf sa di akhir itu adanya di ujung. Ya, huruf sa di akhir adanya di ujung. Seperti ini. Nah, untuk huruf yang lainnya kalian bisa pelajari, kalian bisa lihat lagi di tabel di buku kalian masing-masing. Nah, sekarang kalian bisa langsung buka ke halaman 5 dan membaca surah An-Nas dengan menggunakan huruf hijaiyah yang bersambung. Nah, di bukunya dilihat ya. Yang di atas ini adalah surah An-Nas yang hurufnya disambung, yang sudah disambung. Nah, ini yang di bawahnya yang ada di baris yang ada di kolom kedua. Ini ya. Ini adalah surah An-Nas yang dimana hurufnya itu tidak disambung. Oke, sekarang kita baca. Yuk, tidak lupa sebelum membaca kita membaca ta'awuz dan basmalah. Ikutin Miss Dina dulu. Dengarkan Miss Dina dulu, baru nanti kalian ikutin ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan diikuti. Untuk yang ayat pertama. Untuk ayat yang kedua, Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah. Good job. Jadi, nanti setelah kalian membaca surah An-Nas yang tadi sudah Miss Dina lafalkan sebelumnya, kalian sambil dilihat bagaimana sih bentuk surah An-Nas, kalimat surah An-Nas ketika dia yang hurufnya disambung dan ketika hurufnya itu diputus-putus atau tidak disambung. Agar apa? Agar kalian nanti bisa mencermati, agar kalian nanti bisa mengamati. Oh, jadi begini huruf surah An-Nas yang disambung. Oh, jadi seperti ini surah An-Nas itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang diputus-putus. Ada alif, ada sa, ada waw dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalian tidak hanya membaca surah An-Nas yang tadi sudah bisa lafalkan saja, tetapi kalian juga memperhatikan bacaan-bacaannya, tulisan-tulisannya, huruf-hurufnya. Ya, seperti itu. Miss Dina akhiri sampai di sini pembelajaran hari ini. Untuk tugas kalian selanjutnya, nanti boleh ya kalian silahkan jawab pertanyaan yang ada di halaman 7 yang pilihan ganda bagian A, B, C ya. Kalian kerjakan di buku paket, di buku PAI, tapi untuk jawaban yang sekiranya tidak muat ditulis di buku atau dikerjakan di buku, diperbolehkan untuk mengerjakannya di buku tulis. Nah, untuk kalian yang masih keliru atau yang masih ingin bertanya ke Miss Dina, silahkan Miss Dina persilahkan untuk WhatsApp Miss Dina dengan kalian bertanya apa yang kalian belum pahami
apa yang kalian belum mengerti ya. Agar apa? Agar untuk kedepannya kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan yang terkait dengan materi yang hari ini sudah Miss Dina sajikan. Seperti itu ya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.